Baiklah pendengar sekalian, kita lanjutkan lagi cerita-cerita kita tentang podcast mistis. Maaf salah sebut. Pada kelanjutan cerita Merapi yang akan disampaikan oleh Mas Jo secara langsung, dan simaklah baik-baik dan dengarkan. Cerita ini diadopsi dari cerita nyata dari grup mereka berlima pada pendakian 2006. Pendakian dimulai dari New Selo. Ketika itu kami sudah sampai di New Selo di base camp Merapi pada 2016 silam. Di pos Merapi itu kurang lebih kita berada di ketinggian itu jam 1:30. Kita berangkat dari Magelang itu jam setelah zuhur, jam 1-an. Jadi perjalanan kita tempuh kurang lebih setengah jam dari Magelang karena sangat dekat sekali. Setelah kita mengadakan perjalanan, kita mengecek perlengkapan pendakian, simaksi, kita memakai sepatu, kita parkir, registrasi dan lain sebagainya. Kita mulai pendakian pukul 3 sore setelah mengadakan bukan ritual sih ya, berdoa, karena kita yakin tergantung niatnya semuanya mengadakan pendakian itu. Sebenarnya kita tidak punya niatan aneh-aneh, kita tidak ada firasat buruk apapun, pikiran kita juga nggak ada, karena kita masih noob dan saya juga masih noob juga. Kita nggak tahu medan di lapangan itu bagaimana. Yang penting pendakian karena merupakan ya ada sesuatu nilai sendiri ketika mengadakan pendakian itu. Kita mengadakan pendakian, ada New Selo. Kalau kalian nanti ke New Selo itu akan ada tulisan besar itu tulisannya New Selo. Itu di Selo Boyolali ya, pendakiannya Merapi. Lewat situ treknya lumayan pasir dan batu, maka kita harus hati-hati. Kita mengadakan pendakian, naik ke atas, melewati kebun. Pertama kebun ya milik penduduk lah. Di atas New Selo itu masih ada kebun milik penduduk. Motor juga masih bisa naik situ. Sampailah di pos pertama itu. Pos pertama itu maghrib, sampai pos pertama maghrib. Di pos mana ya saya lupa, pokoknya pos 1 itu. Di situ kita melaksanakan sholat maghrib dan grimis pendengar, maaf. Di sana grimis, kita pakai mantol sholat. Di pos 1 itu bagusnya itu ada saung apa kalau bahasa Jawa itu cakro namanya, pos ronda itu. Seperti itu bayangan gambarnya. Di situ kita mendirikan sholat dengan tayamum. Sholat maghrib selesai, kita nggak langsung makan, kita ke pos watu pecah atau watu belah. Di situ pos berapa ya itu, pos watu pecah itu kalau nggak salah pos kedua. Di situ bisa buat ngecamp, dan memang di situ ada batunya terbelah ya pendengar. Di situ kita istirahat lagi di pos 2 sambil duduk-duduk santai. Di sana ternyata sudah ada pendaki anak-anak SMA. Di sana itu tempatnya lumayan luas, tetapi letak geografinya kanan kirinya jurang. Mungkin selapangan badminton itu, kurang lebih luasnya seperti itu, tapi kanan kirinya jurang. Jadi di ujung depan itu ada batu terbelah, memang terbelah, entah itu dibelah alami atau dibelah buatan manusia, saya juga nggak tahu. Yang penting di situ batunya terbelah. Setelah kita di situ cuman makan ya pendengar,
cuman makan roti dan cerita dikit, berdoa. Nah, di situ saya nyender di salah satu batu dan ternyata di situ ada prasasti. Prasasti orang hilang di situ. Jadi di Merapi itu gunung yang satu-satunya banyak prasasti. Hilangnya itu mungkin ya seperti entah ditelan bumi atau hilang secara langsung, itu nggak ada yang tahu pemirsa, pendengar, nggak ada yang tahu. Jadi menurut cerita kalau orang hilang di situ hanya ditemukan tas rangselnya saja, orangnya hilang entah kemana. Nah, jadi di mana ditemukan rangselnya, di situ dia dibangun prasasti. Saya juga membaca dikit-dikit, itu masih di pos 2 udah ada prasasti ya, ada nama orangnya, tanggal hilangnya dan lain sebagainya. Itu dari mana? Kebanyakan dari universitas yang ada di sekitar Jogja. Nah itu singkat cerita kita lanjut, dan prasasti itu di mana? Di batu, di atas batu yang saya buat sender tadi. Saya duduk pemirsa, makan roti, sender di situ, ternyata di atas ada prasasti. Itu prasasti pertama yang kita jumpai. Yaudah kita biasa saya pegang prasasti, saya baca namanya, saya Al-Fatihahin pemirsa, istilahnya mendoakan lah, bukan minta doa ya, beda. Kita lanjut ke pos 3. Di pos 3 ini jalan seperti biasa, treknya mulai pasir dan batu terjal. Tuh kita jalan, tak kira udah sampai puncak, ternyata belum sampai puncak pendengar. Nah kita lanjut lagi ke pos selanjutnya, pos 3 aman alhamdulillah, nggak ada gangguan. Ke pos 4. Nah di pos 4 ini kurang lebih kita jam 9 malam ya pendengar. Kita di situ berlima, itu kayak melihat luas gitu, melihat tempat untuk istirahat, karena kita udah capek dari sore. Nyampe pos 4 itu jam 9 malam, jam 11-an lah, apa jam 9, kalau perasaan saya itu jam 9 malam. Kita di situ kelelahan, akhirnya tertidur semua di situ. Tertidur, singkat cerita ada salah satu dari tim kita itu ada yang bisa melihat, dan ternyata saya itu tidur cuman nyangkut di pohon kecil. Kita berlima itu tidur cuman di jalan pendakian berserta dua rombongan anak SMA tadi, jadi jumlahnya 7, ganjil ya pemirsa pendengar. Kita semua tidur di situ di jalan pendakian itu. Saya masih ingat, saya kira saya tidur di cengkukan ternyata saya ditarik oleh teman saya tadi yang paling belakang, itu tidurnya bisa merasakan dan melihat itu yang bangun. Kita bertujuh itu cuman tidurnya nyangkut di atas pohon dan belakang kita sudah jurang. Itu pengalaman yang tidak saya sadari pendengar, karena udah capek. Karena pertama kita bangun, lanjut perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu nggak ada 1 jam lebih dari 1 jam, dan sampailah di pos terakhir. Itu kan malam hari ya. Nah singkat cerita langsung ke pos terakhir aja pendengar. Nah di sana itu kita pos terakhir itu pasar Bubrah, katanya sih dulu ada pasarnya, pasar para jin, tapi ya saya merasakan nggak ada apa-apa gitu, cuman ada prasasti bentuk Gunung Merapi di situ. Ada yang kehilangan juga, itu ada yang hilang di situ. Ceritanya di situ orang UII, anak UII, mereka pendakiannya juga, mereka hanya menemukan tas rangselnya temannya itu dan jaketnya, tapi jasadnya sampai saat ini tidak ditemukan. Dan ya kita berdoa semoga temannya mahasiswa UI itu bisa
ditemukan jasadnya. Tapi ya wallahu alam bisawab, seperti ditelan bumi hilang gitu saja, hanya ditemukan jaket dan tas rangselnya. Jasadnya sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Itu di Pasar Bubrah ada satu prasasti, itu malam ya, karena bisa kita lihat dengan senter pemirsa. Singkat cerita kita lanjut turun ke bukan kawah ya, pokoknya kawahnya itu dari Pasar Bubrah menjulang 900 meter, dan di situ banyak tulisan posisinya ini ya bukan tanah tapi batu-batu, itu bebatuan. Kebayangkan bebatuan luas gitu ya, bisa lah untuk main bola ya. Kita mendirikan tenda, sholat isya, setelah itu makan. Nah, yang di Pasar Bubrah itu di bawah batu itu hanya ada dua tenda, tenda kami dan tenda anak SMA, laki-laki semua. Anak-anak SMA nya itu udah pro, mereka hanya berbekal tenda dan jelly apa ya, berbekal jelly itu saja dan air minum. Kita bangun, tapi yang saya rasakan itu tenda kita itu kayak dilempari batu sama pasir. Nah, kita tidur jam 12 ya, sampai puncak itu apa setengah 1 sekitar itulah. Di Pasar kita mendirikan tenda, setengah 3 kita bangun mendaki lagi, tapi dengan meninggalkan tenda kita di puncak, ke puncak Merapi. Dan kita mendaki itu ya jam 3-an lah menjelang subuh. Udahnya dingin banget, minus berapa ya, 15 kalau salah, atau minus 10, dingin pol. Kita melihat baru ada orang yang bangun tenda di bawah plang Pasar Bubrah ya pendengar. Kita naik dulu, tapi treknya itu kita salah. Trek yang kita lewati itu pasir, jadi kita naik cek 5 jangkah, naik turun 3 jangkah, kita naik turun, ternyata kita salah jalur. Seharusnya kita ngambil jalur yang paling kiri bebatuan, baru kita bisa naik. Akhirnya kita kalau mau ke trek bebatuan nggak bisa, karena treknya itu jalur ini beda, ada sungainya gitu loh. Kita harus turun lagi baru naik lewat jalur bebatuan. Nah, tapi kita merangkak memaksa lewat jalur pasir itu tadi. Wah, jantung itu kayak mau berhenti pendengar, deg gitu, detakan jantung semakin cepat, pikiran gak karuan, capek, bentar lagi subuh. Tapi alhamdulillah kita bisa nyampe di puncak. Ternyata jalur pasir itu adalah jalur untuk turun. Nah, tetapi ada juga porter, mereka sama di Merapi itu bule-bule itu bersama porter, atau apa namanya, porter itu pembantu atau kuli, tapi juga sekalian tour guide lah bahasa kerennya. Kita nggak ada tour guide dan pemula semua ya, kita hanya bisa berdoa dan mungkin kita meminta keselamatan saja ya ke Tuhan yang di atas sana, meminta keselamatan kepada Allah ya. Nah itu gangguannya di mana di Merapi ini, ketika kita tidur semua itu ternyata kita ada jin yang menipu kita dengan, bukan menipu sih ya, gangguannya adalah kita ditidurkan di situ. Untungnya teman kita ada yang bisa melihat langsung, sadar dan membangunkan kita. Merapi itu menyimpan banyak misteri, salah satunya itu turun kan terang ya. Nah di situ banyak ya prasasti orang hilang itu.
ya lebih dari 10 prasasti, mungkin bahkan 50 lebih ya kalau saya hitung. Itu ternyata yang kita lewati itu ya emang jurang, dan di situ banyak ditemukan prasasti. Nah, godaannya di situ adalah yaitu tadi mengantuk itu. Makanya ketika mengadakan pendakian di gunung dianjurkan kita berdoa dan berpikiran positif ya, jangan sampai berpikiran negatif, karena kalau berpikiran negatif itu bisa ya menimbulkan efek yang kurang baik juga di pada pendakian kita ya. Intinya sih itu ya, mungkin cukup di sini ya kita berbagi cerita pengalaman di Gunung Merapi ya. Sebenarnya saya juga udah merasa kayak ada yang mengawasi